Semakin Anda berharap pada seseorang, maka semakin Anda berpotensi untuk kecewa. Karena ketika kita sudah berharap kepada seseorang, maka ada kemungkinan orang itu tidak memenuhi harapan kita dan kita akhirnya kecewa. Dan itulah yang membuat kadang-kadang kita bersedih, kadang-kadang kita merasa murung, karena kita terlalu berekspektasi, kita terlalu berharap pada orang. Kita harus pahami bahwa tidak semua orang bisa menuruti harapan kita. Dan kita harus paham bahwa ketika mereka tidak memenuhi harapan kita pasti kecewa. Sehingga menurut saya kecewa itu ya nggak apa-apa. Kecewa itu manusiawi, kecewa itu wajar. Tapi yang nggak wajar adalah ketika kita berharapannya terlalu muluk dan kita nggak mau kecewa gitu ya. Jadi kita berharap pokoknya dia harus 100% seperti apa yang aku pikirkan dan aku nggak mau kecewa. Nah itu yang berbahaya bagi diri kita. Itu namanya kita nggak fleksibel. Itu namanya kita rigid, kaku. Jadi berharap itu boleh, tapi Anda juga harus menyiapkan diri untuk kecewa. Bagaimana caranya agar Anda bisa menerima kekecewaan Anda adalah dengan cara memprediksi. Ada beberapa pilihan. Dia bisa saja menuruti apa yang aku inginkan, bisa saja menuruti tapi setengah enggak, bisa saja enggak sama sekali gitu ya. Jadi hasil akhir dari harapan kita itu harus kita prediksikan. Yang baik, yang setengah baik, yang enggak seperti kita harapkan sama sekali itu harus kita prediksikan. Dan dari awal kita sudah siap gagal. Kita sudah siap untuk kecewa. Ya. Dan setelah dari kekecewaan itu, apa yang harus kita lakukan? Itu sudah harus kita masukkan dalam pikiran kita. Sehingga ketika orang tersebut atau suatu hal yang kita harapkan tidak terjadi, kita menjadi biasa saja karena kita sudah siap kan. Nah, ini adalah seni bagaimana kita mengendalikan pikiran kita. Bagaimana perasaan kita itu berdinamika, perasaan kita sedih, perasaan kita marah, perasaan kita kecewa, itu karena apa yang ada dalam pikiran kita. Dan pikiran kita memiliki struktur. Pikiran kita memiliki suatu elemen-elemen tertentu yang ketika kita otak-atik, perasaan kita juga bisa berubah. Dalam training-training yang akan kami selenggarakan, kita akan mempelajari tentang bagaimana mengotak-ngatik elemen pikiran kita sehingga kita bisa mengelola perasaan kita dengan sangat baik. Nah, ini rahasia orang-orang yang bisa mengendalikan perasaannya. Jadi, nggak tiba-tiba mereka bisa seperti itu. Mereka bisa percaya diri, mereka bisa terlihat termotivasi dan sebagainya. Itu nggak lahir seperti itu, tapi mereka punya tips, mereka punya rahasia. So, ketika Anda ingin belajar lebih bisa mengendalikan diri Anda, silakan hubungi nomor di bawah ini, WA boleh, dan nanti akan kami informasikan acaranya lebih lanjut.